Di balik setiap revolusi pemikiran, ada seorang pemikir besar. Dan ketika kita berbicara tentang hubungan manusia, tentang komunikasi yang mendalam, kita tidak bisa mengabaikan nama Jürgen Habermas. Lahir pada tahun 1929 di Düsseldorf, Jerman. Habermas tumbuh di tengah bayang-bayang perang dan kehancuran. Tetapi dari reruntuhan inilah ia mulai membangun ide-ide yang akan mengubah cara kita melihat masyarakat, politik, dan terutama komunikasi. Habermas dikenal karena kritiknya terhadap modernisme. Menurutnya, modernitas terlalu terobsesi dengan kemajuan teknologi dan efisiensi, sehingga melupakan aspek-aspek penting dari kehidupan kita, komunikasi yang tulus. Rasionalitas dalam masyarakat modern seringkali terbatas pada apa yang ia sebut sebagai rasionalitas instrumental, di mana segala sesuatu diukur berdasarkan manfaat dan efisiensi. Dalam dunia ini, manusia tidak lagi diperlukan sebagai individu yang utuh, tetapi sebagai alat atau sebagai objek semata. Tidak hanya modernisme yang dikritik oleh Habermas, ia juga melihat kelemahan pada postmodernisme. Bagi Habermas, postmodernisme terlalu skeptis, terlalu nihilistik. Ia membongkar segala struktur tradisional, tetapi tidak menawarkan solusi konstruktif. Dunia postmodern penuh dengan relativisme, di mana tidak ada kebenaran yang bisa dipegang, dan pada akhirnya manusia menjadi kehilangan arah. Bahkan terhadap mazhab Frankfurt, di mana ia awalnya mendapat inspirasi, Habermas mengarahkan kritiknya. Meskipun mazhab ini berhasil menganalisis bagaimana kekuatan kapitalisme dan media massa memanipulasi masyarakat, Habermas merasa mereka masih terlalu terjebak dalam paradigma subjek-objek. Mereka melihat hubungan manusia terlalu hitam putih. Penguasa dan yang dikuasai, yang berkuasa dan yang ditindas. Tetapi Habermas menginginkan lebih. Baginya, hubungan manusia tidak bisa direduksi menjadi konflik semata. Habermas kemudian memperkenalkan 3 jenis hubungan manusia dalam komunikasinya. Yang pertama adalah rasionalitas instrumental. Ini adalah bentuk komunikasi di mana manusia berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu, di mana satu pihak berusaha untuk mengobjekkan pihak lain, melihat mereka hanya sebagai alat untuk mencapai sesuatu. Yang kedua, rasionalitas komunikatif adalah komunikasi di mana dua pihak saling berinteraksi bukan sebagai subjek-objek, tetapi sebagai subjek-subjek. Dalam hubungan ini, tujuan utama adalah pemahaman bersama. Tidak ada yang mendominasi dan tidak ada yang dipaksa. Dalam rasionalitas ini, manusia diakui sebagai individu yang memiliki perasaan, harapan, dan keinginan. Seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam interaksinya dengan para muridnya, yang ia panggil sebagai sahabat. Istilah ini bukan sekedar gelar, tetapi sebuah pendekatan yang mendalam terhadap kesetaraan dan egalitarisme. Nabi Muhammad tidak pernah memposisikan dirinya sebagai atasan dalam hubungan ini, tetapi sebagai seorang yang setara. Interaksi yang terbangun menjadi lebih produktif karena semua orang diperlakukan sebagai manusia yang memiliki perasaan, tujuan, dan hak untuk berbicara. Ini adalah salah satu contoh awal dari apa yang kemudian dikenal sebagai rasionalitas komunikatif. Dan yang terakhir adalah hubungan subjek dengan dirinya sendiri atau rasionalitas subjektif. Ini adalah saat kita berhubungan dengan pemikiran kita sendiri, dengan perasaan, imajinasi, dan refleksi pribadi. Namun, yang paling penting bagi Habermas adalah rasionalitas komunikatif. Disinilah ia menempatkan harapannya untuk masa depan demokrasi dan masyarakat yang lebih baik.
Di dunia ini yang ideal, kata Habermas, komunikasi haruslah menjadi alat untuk mencapai mutual understanding, pemahaman yang tulus antar manusia. Konsep rasionalitas komunikatif ini juga sangat relevan dalam dunia pendidikan. Bayangkan, seorang guru yang tidak memposisikan dirinya sebagai otoritas tunggal di kelas, tetapi sebagai fasilitator yang memperlakukan murid-muridnya dengan kesetaraan. Seperti Nabi Muhammad SAW yang menyebut murid-muridnya sebagai sahabat, bukan murid. Dalam lingkungan seperti ini, interaksi menjadi lebih produktif. Para siswa tidak merasa dikendalikan, tetapi justru didorong untuk berkontribusi secara aktif untuk mendiskusikan ide dan untuk berpartisipasi dalam mencari kebenaran bersama. Mungkin di tengah hiruk-pikuk modernitas, di tengah perdebatan tanpa akhir dan polarisasi, kita perlu kembali pada gagasan Habermas. Bahkan komunikasi yang tulus dan rasional adalah satu-satunya cara kita bisa menemukan jalan bersama. Di dunia yang semakin sibuk, mungkin yang kita butuhkan bukanlah lebih banyak suara, tetapi lebih banyak pemahaman. Dan inilah pelajaran terbesar dari Jürgen Habermas, bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang dipaksakan, tetapi sesuatu yang kita temukan bersama melalui dialog. Terima kasih telah mengikuti video kami.